diucapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha mengenai kenapa kita harus meneladani sahabat. Dia menyatakan man kana minkum muta'ayyisan falyata'assiya bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam siapa di antara kalian mau meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang pertama, fa'innahu kanu abadul hadhihi ummah quluban. Karena mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Jadi itu satu luar biasa, orang yang paling baik hatinya. Yang kedua, wa'amaqaha ilman. Yang kedua adalah amin itu dalam orang yang paling dalam ilmunya. Belum ada. Orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha taqliban, dan orang yang tidak pernah berpunya hilah. Orang tahu semuanya. Wa aqallaha taqliban itu orang yang paling sedikit membebani diri. Mengenai urusannya awake dhewe mesti dikalahke gitu. Kalau dibandingkan dengan urusannya agama, itu ciri salah satu. Wa aqwamuha hadiyan wa aqwamuha ujian, dan paling lurus petunjuknya. Wa ahsanuha halan, dan orang yang keadaannya paling bagus. Ya, qaumun ikhtarahullahu li sahbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Dan satu kaum, satu generasi ikhtarahumullah, yang Allah pilih li sahbati nabiyhi, untuk mendampingi nabinya, wa iqamati dinihi, dan menegakkan agamanya. Jadi kenapa kita meneladani para sahabat? Karena mereka itu ya memang berjuang bersama Nabi, mendampingi Nabi. Fa'arifu lahum fadluha, maka kenalilah kelebihan mereka. Wattabahuhum, dan ikutilah fi atharihim, keutamaan ketuhanan mereka. Jadi kalau ada sahabat, ada kisah-kisah para sahabat itu mesti luar biasa. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim, karena mereka para sahabat itu ada pada petunjuk yang lurus. Ya, artinya kalau mereka keliru itu langsung dibetulkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini apa namanya yang kita bahas kemarin. Sekarang kita membahas, kalau begitu bagaimana adab kita terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Jadi sahabat itu banyak ya. Dan kita barangkali mengetahui yang tokoh-tokohnya, Abu Bakar, Umar, Ali, ya, Utsman, Talha bin Ubaidillah, ya, dan sebagainya itu. Kalau sudah adanya sahabat ini sahabat Rasul, maka kita bagaimana? Apa kita sopan santun kita terhadap mereka? Artinya kita tidak mungkin ketemu, tetapi bagaimana kalau kita sikap kita
begini, wa min usuli ahli sunnah, dan prinsip yang dipegangi oleh kelompok ahli sunnah, ya, wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi ahli sunnah wal jamaah itu Muhammadiyah itu ya ahli sunnah wal jamaah, Al-Wasliyah itu juga ahli sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama itu juga ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang terkenal ahli sunnah itu di NU, tidak, Muhammadiyah itu juga ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi ya, artinya siapapun juga yang mereka itu menggunakan kaidah Al-Quran dan Sunnah itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Beliau menyatakan begini, salamatul qulubihim, sikap orang muslim yang terbaik, yang menjadi umat yang terbaik itu salamatul qulubihim, yakni hati mereka selamat, wa alsinatihim, dan lisan mereka li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat Rasulullah. Artinya tidak boleh kita mencela, apa menyinau sahabat, tidak boleh, ya, meskipun sekelas yang mereka bukan sahabat yang paling dekat dengan Nabi, ya, sahabat utama bukan itu, tapi itu tidak boleh. Jadi salamatul qulubihim, hati mereka selamat, jadi mengamankan hati kita, wa alsinatihim, dan lisan kita untuk tidak mencela, tidak meremehkan, gitu ya, li ashabi Muhammad, kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa pedomannya? Pedomannya adalah surat Al-Hasyr ayat 10, surat 59 ayat 10, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sering jadi doa, ya. Kita mendoakan al-ladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang hadir, yang datang min ba'dihim, sesudah masa sahabat, yaquluna, yang diucapkan apa? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, orang-orang dan orang-orang yang lebih dahulu, saudara-saudara kami yang terlebih dulu beriman. Siapa itu? Termasuk para sahabat, gitu ya. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan hati kami ghillan. Ghil itu punya kedengkian, ghilun itu dires-res, rasa tidak senang. Jangan engkau jadikan hati kami ghillan, dengki, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, termasuk yang sebelum tadi, yang pada zaman Nabi. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Rabb, sesungguhnya engkau maha penyantun dan maha penyayang. Artinya apa? Ini ayat Al-Quran ini sebenarnya adalah menuntut kepada kita, orang yang berikutnya menjadi orang yang beriman. Ojo moyoi ngomong sing iman sing wis disi. Jadi etika kita adalah mau tidak mau, ya, kalaupun wah nek dulu bagian dulu, saya tertek kalau dasar itu gitu ya. Banding kalau ini tidak boleh, gitu ya, itu tidak boleh.
kita katakanlah nanti kalau kita ada yang namanya kisah-kisah para sahabat ketika hidupnya begini, itu ya itu jadi takdir bagi kita. Kenapa itu menjadi contoh? Karena dia hidup di zaman Nabi dan mereka itu orang yang benar-benar dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi, dan perjuangan mereka luar biasa. Karena apa? Apapun yang diucapkan Nabi itu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kayak kita kalau sholat aja gitu, sawu subuh bakum adanya sami'na wa ata'na. Nah, oleh karena itu maka para ulama kemudian membuat kaidah larangan mencerca sahabat, apapun juga sahabat, meskipun sahabat yang dia imannya itu belakangan, seperti Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid itu ketika perang Uhud, kalau dengan umrah, kita umrah itu kan, itu diajak ke satu tempat kuburan yang hanya ada gunungan, yang sekelilingnya ada gunung Uhudnya. Itu dulu tempat pertempuran yang namanya pertempuran Uhud, yang menjadikan umat Islam waktu itu terbunuh banyak 70 syuhada, termasuk diantaranya adalah orang yang hafal Quran. Ya. Siapa panglimanya? Namanya Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid ini kemudian masuk Islam, dan ketika perang di terakhir Nabi, dia sangat menyesal ketika dia tidak bisa ikut bersama Nabi. Ini menyesal betul, sampai yang lain itu ketika tidak bisa ikut itu punya bikin alasan sampai dia bilang Nabi ya tidak pernah teliti, bener boleh terserah aja. Nah, beliau itu mengatakan apa yang menyebabkan kamu tidak. Sebenarnya saya sehat-sehat saja ya Rasulullah, maka saya menyesal sekali tidak bisa ikut bersamamu. Menyesal sekali. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat, Jojo omong kalau si Khalid itu ya, jangan diajak bicara. Sedihnya bukan. Dalam sejarah itu berdoa masjid biasanya salam ya orang, tidak omong. Sampai kemudian ketika dia rumahnya tetangganya itu biasanya ajak omong, dia naik ke atas atap, dia ngomong dengan tetangganya, lihat dan dijawab. Ini karena ya waktu itu kemudian sampai dikatakan andai kata saya itu dipukuli, lebih baik dipukuli daripada saya didiamkan. Makanya akhirnya apa? Ketika kemudian satu saat dia ketemu Nabi, dan kemudian Nabi sujudlah, turun ayat kepada di surat Taubah yang Allah memberi ampunan kepada ya. Gembiranya bukan main itu ya. Jadi waktu itu bimbingan Nabi itu dengan cara macam-macam. Nah, kalau bin Walid ini ketika perang yang diterangkan Pak apa namanya Pak tempo lalu yang diterangkan perang Mu'tah, itu yang menjadikan menang di perang Mu'tah itu ketika dipimpin
Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Perintah Nabi, Zaid gugur, langsung gantikan. Dan Nabi tidak pernah itu ngangkat ke ngati telu itu karena apa? Perang Mu'tah itu perang yang umat Islam, umatnya hanya sekitar 300, tapi musuhnya itu pasukan Roma dan juga kelompok-kelompok yang sekitarnya namanya Ghazali, ya. Itu ada 200.000. Ya. Di perang itu yang luar biasa Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu saking senangnya dia dipercaya sebagai maka dia berkata, aku tidak boleh itu. Kalau kudaku, saya khawatir kudaku itu ketika perang sudah, kalau nanti sampai dia malah mundur sulit dikendalikan, maka kudanya itu bahwa dia terus turun. Dan itu hebatnya itu, kalau panglima kan pegang panji-panji, tangan kanannya pegang panji-panji, dipedang, langsung ambil tangan kiri, tangan kirinya dipedang, dikempit dengan sisa tangan lengannya yang ada. Waktu itu kemudian terkena banyak anak panah, tombak dan sebagainya, dan gugur kebetulan di tumpuan jenazahnya musuh. Perang Mu'tah itu umat Islam yang gugur hanya 20, tapi kalau komandannya panglima tadi gugur semua. Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Yang kemarin yang Pak Bambang ceritakan itu, kaki-kaki ceritakan. Abdullah bin Rawaha nangis, gugur sebelum berangkat itu. Kenapa? Nabi menyebut salah satu ayat di dalam surat Maryam ayat 70 sampai 72. Kamu semua itu akan mendatangi neraka. Itu adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Adapun orang-orang yang beriman maka akan dibebaskan oleh Allah. Tetapi orang-orang yang kafir dia akan ada di neraka selamanya sambil berlutut. Nabi sambil berlutut. Ya, maka dia sambil terang-terangkan, salah satu yang menjadikan kita ini nanti mudah melewati. Apa melewati itu akan sampai ke neraka karena jembatan Shiratal Mustaqim itu min janbina, ada di atas tebing kanan dan kiri, tubir dari neraka. Artinya jembatan di atas neraka. Ya, hadis ini 70 tahun berjalan masih terasa panas nenek bibi. Tetapi maka beliau kemudian menyebutkan hadis Abu Darda yang menyatakan salah satu nanti yang akan selamat adalah orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya. Kerasa ngaji. Nek ana wong sing turune masjid arep bagi ojo disia-sia, jangan sampai ada korban seperti di Sumatera Utara. Tidak boleh. Takbir masjid kalau sampai ada korban di masjid, jangan ada dalil turune masjid ilmu hukum marai merasa tidak boleh. Gusti Allah tidak melarang. Jadi kalau ada di masjid tapi dianggap beta tidak usah dicurigai. Nek kuatir dia mati baik. Umpama ni kecekelan rasa di polo tidak usah. Kayak Pak Polisi seperti itu, monggo. Ya, tidak boleh itu karena apa? Jadi kan orang yang menjadikan masjid sebagai karena masjid ada al-masjid
birrah, ya rizki. Yang kedua adalah birrahmah, adalah yang ketiga wal jabazi ila sirati ila ridwanillah. Lanti gampang ke ngelawat siratal mustaqim menuju keridhaan Allah, masuk ke dalam surga. Salah satu yang membuat kita semua ini nanti akan dimudahkan ketika lewat jembatan siratal mustaqim. Halangan terakhir ketika sebelum masuk ke surga itu adalah tadi menjadikan masjid itu sebagai rumah. Artinya ya, mungkin kalau di masjid ini Jumat berkah. Anak-anak di Klaten itu kan Jumat berkah ini saja apa ini mahasiswa banyak kan orang yang jadi profesor kan di masjid kan, jadi membab. Iya itu, jadi kita tidak boleh nyengiti orang sini. Soalnya duduk mulai itu dibuang lagi. Nah, model itu. Nah, 3 panglima meninggal, tapi kemudian yang Nabi kan berpesan terakhir nanti kalau 3-3-nya meninggal gugur, maka panglimanya dipilih oleh seluruh pasukan yang berperang. Malam hari begitu ketika mereka 3 gugur, malam hari kemudian sepakat menunjuk Khalid bin Walid yang dulu ketika udah jadi komandan Quraisy. Tunjuk itu Khalid karena ahli strategi, kemudian dia pintar membagi pasukan itu jadi 2, meskipun 300 wis dulu dibagi 2, maka kemudian dengan strategi yang namanya elang dan jepit sayapnya itu jadi kalau salah nanti nyerangnya ke sana, nyerangnya ke sana tempur. Nah ketika malam hari diatur begitu, pagi hari mulai perang, ada pasukan dari sana, dari sana. Ini tambah kan Islam ini, dia balap batuan datang, mereka mundur. Padahal ya minggu lagi ini mundur, begitu mundur Khalid, kalau nanti musuh mundur tidak usah dikejar. Jangan sampai kita tahu jumlah kita sebenarnya sama, tapi jadi takut di situ kan. Mundur, begitu mundur maka kemudian tidak dikejar, ya tidak ya. Khalid pulang dalam keadaan menang. Jadi perang Mu'ahad gugur 3-5 tetapi menang. Ya. Korbannya sedikit ya 20. Ya. Oleh karena itu maka larangan mencerca sahabat itu, sampai kemudian Rasulullah menyatakan begini, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencerca dan menyek sahabatku. La tasubbu ashabi, jangan menyek sahabatku. Wallahi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Allah. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhud, kalau kamu bisa infak duit sebesar gunung Uhud dahaban emas, ma'adraka mudda akatihim la nasifa, tidak akan menyamai segenggam emas yang diinfakkan para sahabat atau separuhnya. Mbok kowe infake kuwi sak gunung, isih apik infake sahabat sing sak gegem, ya, atau separuh gegem. Karena apa? Zaman sahabat luar biasa, zaman sulit betul. Ya, jadi orang iman
Ya termasuk Khalid bin Khalid meskipun dia dulu dedeknya banyak, tapi setelah Islam luar biasa. Bahkan Nabi itu tidak pernah sujud syukur. Sujud syukurnya karena Khalid bin Khalid diampuni Allah di dalam surat At-Taubah itu. Sujud syukur karena Khalid sujud syukur. Waktu itu sebenarnya Khalid bin Walid yang tidak ikut perang yang terakhir selanjutnya itu karena apa? Panen kurma itu matang-matang. Mau baik kurma tapi tidak mau mengenalnya mau matang tidak mau. Tapi ya Allah ya Rasul, saya sedih karena tidak bersamai kamu ya Rasul dalam perang yang sulit ini. Tapi begitu diampuni itu kemudian minta kepada Khalid sujud syukur. Nah oleh karena itu maka dalam kalau kita membaca Syekhul Ibnu Taimiyah menyatakan di dalam Majmu' Fatawa mengatakan malangana akadan min ashabin nabi sapa wong sing ngelaknat ngenyek marang sekabat nabi kamu Muawiyah bin Abi Sufyan kaya dene Muawiyah bin Abi Sufyan Amr bin As wa nahwaha wa man huwa afdal sing luwih dhuwur sebab panjenengane. Nah disebut Muawiyah ini padahal Muawiyah itu yang mendirikan dinasti Umayyah kan. Tapi dia memang belakangan selesainya, tetapi sahabat Nabi tidak boleh. Bahkan dua abdal sing dhuwur min haula itu seperti apa? Abi Musa al-Asy'ari, seperti Abu Musa al-Asy'ari. Siapa Abu Musa al-Asy'ari? Itu orang yang mendampingi Nabi, bahkan dengan Umar bin Khattab ketika ada anak yang lapar nangis itu sampai kemudian dampingi Umar bin Khattab ambil sebagian gandum, udah saya yang angkat, dah yang dosa saya, khalifahnya saya, sampai anak murid anak rakyat saya ada yang kelaparan, kok saya nggak tahu, kamu kan nggak dosa, yang dosa diangkat diri. Jenang dewi nanti dijulang nanti baru pergi. Pemimpin kayak Abi Hurairah seperti Abu Hurairah dan lain-lainnya. Aumina man huwa afdal atau seperti yang lebih tinggi dari itu seperti siapa? Talha wa Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, wa Muhammad bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakrin As-Siddiq, wa Umar au Aisyah ataupun Aisyah ummul mukminin, ibundanya kaum mukminin, wa ghairuha dan lain-lainnya min ashabin nabi fa innahu mustahaqun bil uqubah. Para ulama sepakat untuk diberi hukuman. Gitu kan? Sepakat. Ning hukumannya apa? Nganti hukum mati mereka tidak menentukan. Itu mencerca. Maka kenapa kita kalau ada kelompok Islam yang pada sahabat yang tidak dia masuk jalur keturunan Nabi itu dicerita apa Syiah, makanya Syiah khotbah itu ngelek-elek Abu Bakar, ngelek-elek Umar bin Khattab. Kalau kita tidak boleh, malah justru mendoakan kita kan. Makanya tidak ada di lingkungan ahli sunnah, termasuk di Arab tidak ada itu yang kemudian mencela sahabat. Tapi kalau kita nanti di Iran di sana ada yang mereka nggak seperti ada Abu Bakar itu dicerca itu ya.
Frasa yang berikutnya, qala awalaysa qad ja'alallahu lahu ma yatasaddaqna. Allah telah menjadikan untukmu sedekah yang bisa. Jadi dulu kan hadisnya itu mereka para sahabat itu meri wong sugih mesti mlebu suatu gampang karena salate padha, pasane padha, wajiban liyane padha mereka bisa sedekah lebih banyak. Maka Allah Rasul menyatakan awalaysa, bukankah qad ja'alallahu, Allah telah menjadikan untukmu ma yatatul, apa saja yang bisa disedekahkan. Inna lakum bi kulli tasbihatin shadaqah. Membaca tasbih subhanallah itu sedekah. Membaca Allahu Akbar itu sedekah. Membaca tahmid alhamdulillah itu sedekah. Membaca la ilaha illallah itu sedekah. Ya, mengajak kebaikan sedekah, mencegah keburukan sedekah. Dalam istilahnya AMNM, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf ngajak kebaikan, ya nang masjid. Kalau nahi munkarnya kok aja ngono kuwi ra rapi, nek ana sing tuminta kira-kira jangan gitulah. Nah, pertanyaannya, kenapa perbuatan tadi, ya, perbuatan yang namanya tasbih, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, dan amar ma'ruf nahi munkar itu dikatakan sebagai sedekah. Sedekah itu dari kata sedekah, artinya membenarkan. Ya. Jadi wong gak gelem maca subhanallah, gelem maca alhamdulillah, Allahu Akbar, itu artinya membenarkan apa isinya yang ada di situ. Oh subhanallah, Maha Suci Allah, memang Allah itu Maha Suci, beda dengan sifat-sifat manusia. Ya. Maka kalau dikatakan Allah Akbar, maka Allah itu Maha Agung, itu membenarkan. Ya. Alhamdulillah, memang yang pantas itu dipuji itu hanya Allah. Pimpinan meskipun hebatnya seperti apa, mesti ada celahnya, ada catatnya. Ya. Jadi itu, maka 4 ucapan dan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ucapan yang bernilai tinggi karena telah membenarkan kesucian Allah, membenarkan keagungan Allah, membenarkan kemaha terpujinya Allah dan keesaan Allah. Sedangkan amar ma'ruf nahi munkar adalah wujud nyata untuk menyelamatkan orang lain dari keburukan dengan mengajak pada jalan kebiasaan. Dan apa yang diajak niatin aku nyelamat ke awakmu, insya Allah. Ya. Ya, kalau kita ngandani benar jatuh minta itu niatin nyelamat ke awakmu, gitu. Jadi amal-amal itu merupakan wujud cinta kita kepada Allah dan kepada hamba-hambanya. Oke. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, frasa terakhir. Ya. Wa fi bud'i akhatikum sadaqah. Bid'un yaqdamu bid'an itu memotong atau memecah. Tapi kalau al-bad'u at-tazawwuj artinya apa ya, melaksanakan tugas sebagai suami istri. Maka wabadhimu zaujatahu artinya atal khazah ila zaujati. Artinya nek wong lanang sarasmen kali karwane niku namanya apa, badha. Jadi dan setiap ruas dari badanmu yang kau gunakan untuk melaksanakan hajat itu sedekah. Jadi oleh karena itu maka banyak yang belakang dia malam Jumat gitu.
ya Rasulullah, ayat ya'taduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha. Rasulullah napa nek kula nekani bojo kula nggih niku wonten ganjarane. Maka Nabi jawabannya itu law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Apa kamu tahu kalau itu hajatmu itu menehi sak barang-barang sing ora halal apa ora dosa gitu so. Maka Nabi jawab fakadzalika ya betul iku idza adana fi halamata guna kene ngene bojomu kan Allahu ajrun itu berpahala. Ya kegiatan yang terakhir ini tentang YouTube napa madari ibune anake dianggap ganggu pateni. Ya al-faqru ya. Wah, ibu aneh-aneh gitu. Ya Allah. Pateni anak barang. Maka kalau digambarkan ini Pak, wujud sedekah membenarkan itu begini. Nek wong sing kiwa niki ra ora kita diturun meneng dan kaya ketika ada kaya ngono. Niki sing jenenge maca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa akbar ki wis dadi sedekah. Landume tentu sampe dhewe nek ada timbang alaman ya maca subhanallah. Terus oke itu tadi saudaranya cukup dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sing nanggupi. Ning nek wong brewu begitu kae bakal menika ya ora cukup. Saudarae bakal ngakeni itu ya nganggo. Gitu. Artinya itu kan adil gitu ya. Sehingga menjalankan segala kewajiban dalam rumah tangga yang merupakan kewajiban atau dianjurkan atau dilakukan oleh suami istri adalah merupakan bagian dari ibadah. Itulah yang kemudian dinyatakan memasuki balai rumah tangga adalah memasuki gerbang ibadah. Mengenai setiap orang tua anak itu sekitar gitu terus minggu terus kepingin kayak gitu tentu wong tua malah tertinggi wae itu malah tergantung langsung nopo malah tertinggi. Karena apa kalau mau jadi berkeluarga itu kan memasuki kesimpulan terakhir. Kesimpulannya hadis ini menunjukkan sikap bijaksana Rasulullah dalam menanggapi berbagai kondisi umatnya. Beliau dengan cara mendatangkan kabar gembira dan memberi ketenangan gitu. Wah, nekmat itu bisa terus sesuatu ganjaran oke, ini lemoca kalimat tuta. Insya Allah berbisa infak sedekah angge harta. Yang kedua, para sahabat berlomba-lomba menunjukkan bahwa para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah hebatnya sahabat. Yang ketiga, banyak jalan dan pintu keutamaan atau kebaikan yang dibuka bagi hambanya. Jadi dalam Islam itu luar biasa. Tidak pengen membebani ketika dia tidak mampu. Tetapi orang yang kemudian mempunyai kemampuan, maka dia punya makam tersendiri. Yang keempat, semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan sedekah. Maka Udhkurullah dzikran hafizan dzikira singkat niati sedekah. Alhamdulillah. Bersolat kebiasaan ubah dan kesenangan
yang diiringi dengan niat yang ikhlas dan melakukan amal soleh. Ya, Islam itu gampang. Yang terakhir, anjuran melakukan amal yang bermanfaat untuk meningkatkan derajat pembenaran yang lebih sempurna. Tersebut, ya oh kalau begitu Islam itu nindaki apa dawuh Quran. Tidak hanya kalimat thayyibah ya. Amar ma'ruf itu kan tidak dawuh Quran. Maka itu adalah satu yang memberi manfaat bagi orang banyak. Itu insya Allah merupakan amal yang luar biasa, makomnya tinggi. Jadi itu pada jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan besok kita masuk. Insya Allah kita masih diberi kemudahan oleh Allah, kita nanti hadis ke-26 ini hadis 25 selesai. Oke. Ada pertanyaan silakan, kesehatan waktu. Ya, nonton nih. Alhamdulillah. Sudah kita tutup kita kajian kita.